kadang kan jauh. Perhitungannya tuh kita ya bisa 1 sampai 2 jam. Dia serangan stroke-nya ngenalinnya aja 2 jam. Jadi rasanya kalau 4,5 jam agak sulit gitu. Karena aku beberapa kali ngerjakan trombolisis ini biasanya datangnya tuh udah 4 jam. Jadi kita pakai timingnya 6 jam. 6 jam masih kita kerjakan. Tapi memang agak berbeda. Kalau pasien yang datang lebih awal 3 jam sama yang 4,5 jam sama yang 6 jam akan berbeda secara dosis. Karena makin lama tentunya efektivitasnya bakal makin turun si trombolisisnya itu gitu. Kalau bagaimana dengan pendarahan, apakah nggak usah nunggu dong kalau pendarahan? Kalau pendarahan tetap harus nunggu. Karena pendarahan itu paling banyak tuh karena hipertensi, darah tinggi. Jadi ketika kita mengenali itu stroke pendarahan dan itu ternyata darah tinggi, harus cepat diturunkan sesuai target yang nanti dokter akan kerjakan gitu. Jadi mau penyumbatan pendarahan tetap dibawa karena kita nggak pernah tahu pas yang datang tiba-tiba ini kayaknya stroke penyumbatan, kita nggak bisa mendeteksi dari situ gitu. Memang harus dibuktikan secara klinis dan pemeriksaan tambahan nanti begitu. Oke, nah selanjutnya nih dok, kalau misalkan nih seseorang misalkan di depan kita udah mulai menunjukkan tanda-tanda stroke nih, nah kita harus ngapain nih dok di depan orang itu? Yang pertama jangan melamun, gitu. Kadang pasien soalnya kita lagi mengamatin, nggak usah diamatin, langsung dibawa. Karena sebenarnya tidak ada satupun pengobatan di rumah yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan memposisikan. Sebenarnya kalau pasien stroke paling bagus posisinya adalah berbaring gitu ya, dengan kepala sedikit ditinggikan kalau bisa. Tapi jangan kan kadang ada mitosnya ditusuk ini gitu. Itu secara evidence base atau bukti ilmiah kita belum menemukan, itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan ditusuk-tusuk begitu resiko infeksi makin tinggi gitu. Jadi kita tidak menyarankan. Yang bisa dilakukan diposisikan yang baik gitu, langsung dibawa ke rumah sakit. Kecuali misalnya kondisi kejang gitu ya. Kan ada pasien tadi sempat disebutkan gejalanya kejang. Itu kalau bisa pasien pokoknya disingkirkan dari benda-benda yang membahayakan dia. Kalau kita posisikan langsung kita bawa, nggak usah mikir nunggu aja deh, kan kata dokternya ini ditunggu aja sampai 4 jam. Nggak ditunggu begitu gitu. Ditunggu sampai 24 jam? Nggak ditunggu 24 jam, langsung dibawa, tidak pakai berpikir gitu. Kita di Bogor kebetulan sudah mengembangkan untuk sistem seperti di luar negeri yang time dengan nelpon 911 ya itu. Tapi memang belum sepenuhnya berjalan, tapi kita lagi menuju ke situ. Dan insya Allah nanti FKIPB akan mengikuti ke arah situ gitu. Oke dok, nah selanjutnya nih aku juga penasaran nih, apa maksudnya sih dok periode emas dalam penanganan stroke? Nah seberapa besar juga nih peluang di periode emas ini sembuh kalau misalkan ditangani di waktu itu nih dok? Oke, jadi yang periode emas golden period tadi ya yang aku sebutkan 3 sampai 4,5 jam, 4,5 jam kalau di Indonesia, atau sampai 6 jam kalau kita di sini ya, karena masih kendala waktu dan sebagainya. Itu yang dimaksud golden period. Jadi seberapa cepat pasien itu harus dibawa, karena kemungkinannya penyembuhannya karena dia penyumbatannya langsung kita buka lebih bagus gitu. Apa saja tapi faktornya, tapi gini ya. Ketika semakin lama dibawanya ke rumah sakit, maka peluang untuk dalam tanda kutip keberhasilannya akan makin kecil. Semakin cepat kita misalnya gini, dia lagi makan, terus tiba-tiba jatuh lemas separuh badan gitu ya, kita langsung bawa itu masih dalam 1 jam. Berarti otomatis ke RS biasanya kan 2 sampai 3 jam lah udah sampai di rumah sakit. Kita lakukan pemeriksaan 3 jam, sejam selesai. Jadi itu masih dalam kurun waktu 3 sampai 3,5 jam kita masukin obat, itu jauh lebih bagus ketimbang dia 4 jam. Dia jadi 4 jam udah gejalanya 4 jam baru dibawa ke rumah sakit, 5,5 jam baru dimasukin obat, tentu nggak bagus. Jadi yang pertama yang mempengaruhi keberhasilan dari penggunaan obat di golden period adalah waktu atau kecepatan. Sama yang kedua, klinis perberatannya. Jadi kita kalau pasien stroke ada namanya